Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita bersama memuji Allah. Wa nasta'inuhu, dan kita memohon selalu pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, maka sebenar-benar perkataan adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama adalah bentuk kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Hadirin dan hadirat, a'azzakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita yang tak terhingga jumlahnya. Lalu salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya yang menerima dan beramal dengan risalah yang telah beliau perjuangkan hingga akhir zaman kelak. Taib hadirin sekalian, segala puji bagi Allah kita bisa berkumpul di masjid kita ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesadaran dan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, berupaya untuk menambah keilmuan kita, dan semoga dengan duduknya kita di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi upaya kita ini, sehingga lahirlah dari keilmuan kita amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Baik teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sebenarnya cukup penting ya buat kita orang-orang yang tinggal di negeri kita yang tercinta ini. Ya. Fenomena apa? Makam keramat palsu. Ya. Pada tahun 2023, Pak, tahun lalu, itu kan di Jawa Timur terjadi pembongkaran makam yang sudah terlanjur dikeramatkan sama orang. Dan terjadi apa? Ketika dibongkar, ternyata kuburannya kosong, nggak ada. 2019 juga terjadi di Jawa Barat, sama. Ada makam yang dikeramatkan sama orang-orang. Ketika dibongkar, kosong, nggak ada isinya. Dan kalau kita kumpulkan data-data, kasus seperti ini banyak sekali terjadi di seantero Indonesia, banyak sekali, ya. Dan kemudian belum lagi kalau berbicara masalah pohon-pohon besar yang dikeramatkan, batu-batu yang dikeramatkan. Ini orang Indonesia paling bisa, ya, mengkeramatkan sesuatu, mengkeramatkan benda mati. Dan ini menjadi ironi lah, ya. Kenapa? Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Kita seorang Muslim beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala,
kita mengakui, kita beriman bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Di dalam Al-Quran disebutkan ayat yang secara spesifik ya sebenarnya menutup celah buat orang-orang Islam, buat orang-orang beriman untuk mengkultuskan benda-benda mati. Ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 90 misalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya yang namanya minuman keras, yang namanya judi, yang namanya ansab, yang namanya mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah perkara-perkara yang keji, termasuk ya amalan-amalannya setan. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ansab. Ya, apa itu ansab? Ada yang tahu, Pak? Ansab itu apa? Kullu ma nusiba wa yu'bad min dunillah, kata para ulama. Segala sesuatu yang dikeramatkan, yang dikultuskan, dan pada akhirnya disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, min syajarin au hajarin au qabrin au ghairi dzalik. Ya, baik benda-benda itu berupa pohon, baik benda-benda itu berupa batu, baik benda itu berupa kuburan. Ya, berupa kuburan. Dan ini disebutkan. Makanya kata Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala, kata beliau, dulu di sekitar Ka'bah itu banyak sekali batu-batu besar yang dipergunakan oleh orang-orang musyrik untuk menyembelih sembelihan mereka. Dan batu-batu ini dikultuskan. Ya, dikeramatkan sama mereka. Dikeramatkan sama mereka. Dan ternyata hadirin sekalian, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menyebutkan di zaman dia pun terjadi hal seperti ini, hal yang banyak sekali ditemukan bahkan di zamannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi pembahasan yang akan kita angkat ini, Pak, saya sadur dari kitab Ighatsatul Lahfan fi Masaidi Syaitan karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Ini salah satu kitab yang ana bahas di salah satu masjid, ya, sudah berjalan kurang lebih hampir 6 bulan. Ya. Jadi kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ighatsatul Lahfan ini, di kota Damaskus pada zaman beliau, ya, itu di setiap pintu kota itu ada saja benda-benda yang dikultuskan sama orang-orang jahil, orang-orang bodoh, dikeramatin. Di utara ada pohon, di selatan ada batu, di timur ada makam, dan seterusnya banyak. Ya, dan ini terjadi. Ternyata kecenderungan manusia untuk mengkultuskan, mengkeramatkan benda-benda mati itu sangat besar. Ya, kita tarik ke belakang sedikit pun terjadi di zamannya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjadi seorang khalifah. Apa yang terjadi ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah? Ya, dia dapat laporan. Ada orang-orang yang kemudian melakukan perjalanan, melakukan safar khusus untuk ke pohon yang pernah dipergunakan oleh Rasulullah dan para sahabat berbaiat dalam peristiwa bai'atul Ridwan. Ya. Nah, pohon ini sebagian orang ada yang bersafar dari rumahnya khusus untuk ke pohon itu. Di situ mereka berdoa, di situ mereka sholat, ya, melakukan ibadah-ibadah. Sampailah berita ini kepada Umar bin Khattab. Maka apa yang dilakukan Umar bin Khattab, Pak? Nyuruh orang nebang pohon itu. Ya. Dan kecenderungan orang untuk mengkultuskan sesuatu benda mati itu sangat besar. Dan salah satu yang paling panjang konsekuensinya, yang paling besar dan dahsyat akibatnya ketika orang sudah mengkultuskan yang namanya kuburan. Yang paling dahsyat ini. Ya, yang paling besar konsekuensinya. Dan ini yang akan kita bahas. Ya. Di dalam kitab Ighatsatul Lahfan fi Masaidi Syaitan karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan luar biasa hadirin sekalian, ini kitab yang mungkin sudah ana baca lebih dari 2 kali. Ya, jadi ini buat antum-antum yang ingin memperuncing atau memperdalam manhaj. Ini buku ini luar biasa. Ya.
Jadi salah satu karakter dari kitab Ighatsatul Lahfan karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini, beliau itu membuat banyak fasal, membuat banyak bab. Di dalam bab itu ada kasus-kasus. Kasus-kasus yang beliau temukan di zamannya. Ya, dan kemudian beliau tuangkan di kitab tersebut, lalu kemudian beliau bahas dengan kacamata syariat. Ya, beliau nilai fenomena-fenomena yang terjadi di zaman beliau. Kemudian beliau beliau bahas dari sudut pandang Al-Qur'anul Karim, dari sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari perkataannya para sahabat ridwanullah alaihim. Ya, terus seperti itu. Ya kan? Setiap kasus dibahasnya Al-Qur'an, As-Sunnah, pemahaman para salafus saleh begitu. Ya. Jadi ketika antum mau benar-benar terbiasa dengan manhaj salafus saleh, ini salah satu kitab yang luar biasa. Dan salah satu yang dibahas panjang lebar oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah permasalahan ini, pengkultusan terhadap kuburan. Dan menariknya hadirin sekalian, semua kasus yang dibahas di kitab Ighatsatul Lahfan ini relevan dengan yang kita hadapi sekarang. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ratusan tahun yang lalu hidupnya. Tapi kasus atau fenomena terutama dalam permasalahan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fenomena yang ada di zaman beliau pun ada kita temukan. Ya, bahkan banyak dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Ya, jadi sebenarnya ya hadirin sekalian, manusia itu gitu-gitu aja. Ya. Kita itu berkembang secara teknologi, secara duniawi, tetapi secara secara sifat, manusia itu gak ada yang berubah. Dari dahulu kala sampai sekarang. Ya, dosa yang dilakukan oleh anak Adam. Siapa namanya? Qabil dan Habil. Ya, terjadi pembunuhan pertama kali di atas muka bumi. Itu karena apa? Hasad. Sekarang ada nggak orang yang hasad? Ya banyak. Malah makin dahsyat hasadnya. Ya kan, dari dulu dengan segala kemajuan teknologi yang dicapai oleh manusia, apakah hasad itu hilang? Nggak hilang, tetap aja. Ya, zaman dahulu misalnya ada orang yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, Qorun. Ya, apa ciri khas keistimewaan dalam tanda kutipnya Qorun? Sombong dengan hartanya. Sekarang banyak nggak? Ada nggak orang yang sombong dengan hartanya? Ada. Manusia tuh gitu-gitu aja, Pak. Dulu ada Fir'aun. Haus dengan kekuasaannya. Nggak mau dia turun-turun dari kekuasaannya. Maunya berkuasa terus. Ya, zaman sekarang ada tidak orang yang terus haus dengan kekuasaan? Banyak. Ya kan? Banyak seperti itu. Maka manusia secara tabiat nggak ada yang berubah. Ya, yang berubah apa? Teknologi. Ya, dalam perkara duniawi saja kita lebih baik daripada orang-orang sebelumnya. Tetapi secara hakikat penciptaan kita, tabiat manusia nggak ada yang berubah. Ya, makanya saya bilang kasus-kasus yang dipaparkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Ighatsatul Lahfan ini semuanya relevan, semuanya bisa kita saksikan. Apa yang beliau lihat, kita juga lihat di zaman kita. Maka dari itu kita akan sedikit membahas. Sebenarnya nggak sedikit. Saya nggak tahu ini bakal selesai apa enggak. Ya, ini ada fasal-fasal dan kemudian saya temakan sendiri supaya supaya bisa kita pahami dengan baik gitu ya. Saya buat sub-sub temanya karena terkadang tema yang beliau tuliskan itu masih terlalu besar ya, sehingga kalau kita tidak meringkasnya dengan membuat subtema lagi akan kebingungan atau menyusahkan, menyulitkan. Nanti kita akan bahas pertama tentang sejarah terjadinya fitnah dalam permasalahan kuburan. Sejarah terjadinya fitnah dalam persoalan kuburan dan tipu daya setan di dalamnya. Jadi fasal pertama supaya nanti kita tasawurnya jelas, kita sedang bahas apa sih sebenarnya itu sejarah terjadinya fitnah dalam persoalan kuburan dan tipu daya setan di dalamnya. Kemudian ada subtema kedua yaitu perkara kuburan menjadi tempat khusus untuk ibadah
dan perayaan. Ya, perkara kuburan menjadi tempat khusus ibadah dan perayaan. Kemudian yang ketiga, ya, ada subtema dalil-dalil sunnah yang diselisihi oleh para maftunin. Saya istilahkan maftunin, artinya apa? Orang-orang yang terfitnah dalam persoalan kuburan ini. Ya, dalil-dalil yang diselisihi oleh maftunin, ya, orang-orang yang terfitnah di dalam persoalan kuburan. Ya. Dan kemudian yang keempat adalah tentang karakter ziarah ahlul iman, ziarah kuburnya ahlul iman. Dan kemudian yang terakhir adalah dalil-dalil syar'i dan perbuatan para salafus soleh yang menyelisihi amalan-amalan maftunin ini. Orang-orang yang terfitnah dalam permasalahan kubur. Ya, sejarah terjadinya fitnah di dalam permasalahan kuburan, hadirin sekalian. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Wa min a'dhami makayidihi allati kada biha aktsarun nas, wa ma naja minha illa man lam yuridillahu ta'ala fitnatah." Ya. Dan kata Ibnu Qayyim, di antara tipu daya setan yang paling dahsyat dan tidak ada orang yang selamat kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ma auhahu qadiman wa hadisan ila hizbihi wa auliyaihi minal fitnati bil kubur. Ya, yang selalu setan hembuskan baik itu kepada orang-orang terdahulu maupun orang-orang sekarang di zaman beliau. Yaitu adalah perkara fitnah dalam persoalan kubur, persoalan makam. Ini salah satu yang paling dahsyat, ya, salah satu tipu daya setan, atau bisa kita bilang pintu dari tipu daya setan yang paling besar. Dan konsekuensinya sangat-sangat membahayakan keimanan seseorang. Ya. Kata beliau, wa kana awwalu hadzal da'al 'azim fi qaumi Nuh. Lihat, Pak. Ya. Virus ini, penyakit kronis ini pertama kali terjadi pada kaumnya siapa? Kaumnya siapa? Nabi Nuh. Bayangin, ini udah tua, penyakit yang udah tua. Pengkultusan terhadap makam, kuburan orang-orang soleh, ini penyakit yang sudah tua sekali. Ya, bukan sekarang-sekarang saja. Dari zamannya siapa? Nabi Nuh. Ya. Bisa dibuka surat Nuh ayat 21 sampai 24. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala Nuhu rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa la ya'uqa wa nasra. Qala Ibnu Jarir, kata beliau, anna Yaghus wa Ya'uq wa Nasra kanu qauman salihin min bani Adam. Yang namanya Yaghus, Ya'uq, Nasr, ini nama orang nih. Ya, nama-nama orang. Siapa orang-orang ini? Orang-orang soleh dari Bani Adam, dari keturunannya Adam. Wa kana lahum atba yaqtaduna bihim. Dan orang-orang soleh ini punya pengikut-pengikut. Yang namanya orang soleh pasti dicintai sama orang-orang, ya, pasti menjadi inspirasi buat orang lain, diikuti sama orang lain, ya. Falamma matu, dan kemudian yang terjadi kemudian, ketika orang-orang soleh ini mati, qala ashabuhum alladzina kanu yaqtaduna bihim, maka orang-orang yang para pengikutnya ini punya ide, ya, punya ide. Apa idenya? Lau sawwarnahum kana ashwaqalana ilal ibadah idza dzakarnahum. Bagaimana kalau kita buat patung-patung mereka? Ya, kenapa? Ada sebabnya. Sebabnya logis. Apa? Kalau kita ingat mereka, kita jadi terpacu untuk beribadah. Kita jadi orang soleh. Jadi ingat nih orang soleh, guru-guru kita nih. Jadi kita termotivasi untuk melakukan ibadah. Ya, logis tidak, Pak? Masuk logika tidak? Iya, ini orang soleh diabadikan, dan ketika misalnya kita melihat patung mereka, kita akan teringat
kesolehan mereka. Kita akan teringat tentang apa yang mereka ajarkan kepada kita. Ya, petuah-petuah mereka, nasihat-nasihat mereka kita akan ingat. Ya. Fasawwaruhu. Maka kemudian apa? Oke. Jadi akhirnya dibikin patung-patung mereka. Falamma matu waja'a akharun dabba ilaihim iblis. Ketika generasi pertama pengikut mereka ini meninggal semuanya, wafat semuanya, datang generasi yang baru, dabba ilaihim iblis. Barulah di situ iblis bermain. Ya. Apa kata iblis kepada generasi baru tersebut? Innama kanu ya'budunahum. Tahu nggak, nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian, buyut-buyut kalian ini menyembah patung-patung itu. Ya. Wa bihim yusqaunal matar fa'abaduhum. Dan kemudian kata iblis, dulu bapak-bapak kalian ya menyembah patung-patung tersebut, kemudian diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Ya, dilancarkan rizki mereka, dilancarkan kehidupan mereka dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya apa? Mereka menyembah patung-patung itu. Awalnya disembah tidak? Sama generasi pertama tidak disembah. Ya, tidak disembah. Motifnya apa? Supaya ingat sama mereka saja. Tetapi kemudian lintas generasi akhirnya disembah. Qala Sufyan an Ikrimah qala kana baina Adam wa Nuh asyrata qurun kulluhum alal Islam. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu ada 10 generasi. Semuanya di atas tauhid. Ya, semuanya di atas tauhid. Baru kemudian setelah datang generasi berikutnya terjadilah fitnah tersebut. Ya. Kemudian hadirin sekalian, disebutkan di sini riwayat kanat alihatan ya'buduha qaumun Nuh summa abadathal Arab ba'da dzalika fakana wadun likalbin bidaumatil jandal wa kana suwa'un li Hudzail wa kana yaguth li bani Ghutaif. Jadi berhala-berhala orang-orang soleh kaumnya Nabi Nuh pada akhirnya jatuh ke tangan kabilah-kabilah Arab. Ya. Dan kemudian masing-masing kabilah tersebut menyembah berhala-berhala itu. Ya, di sini disebutkan misalnya berhalanya Wad itu diambil oleh kabilah Kalb di Daumatul Jandal, dan kemudian berhalanya Suwa diambil sama kabilah Huzail. Kemudian patungnya Yaguz diambil sama Bani Ghutaif dan seterusnya. Jadi diwariskan berhala-berhala tersebut, fitnahnya sampai ribuan tahun kemudian. Bayangkan tuh Pak, ya, fitnah yang kemudian lintas generasi dirasakan oleh orang-orang setelahnya. Iblis, maka jangan bermain-main sama iblis, jangan bermain-main sama setan. Ini godaannya luar biasa. Kemudian di sini disebutkan kana haula'i qauman salihina fi qaumi Nuh falamma matu akifu ala kuburihim summa sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amad fa'abaduhum. Jadi berproses. Ketika generasi pertama itu membuat berhala, tidak kemudian disembah. Ya, dan ini setan seperti itu. Setan itu sabar. Dalam artian yang buruk. Lintas generasi fitnahnya itu semakin lama semakin menguat. Ya, antara satu generasi dengan generasi setelahnya mungkin kadar fitnahnya berbeda, tetapi semakin buruk. Ya, pada akhirnya ya generasi pertama tidak menyembah, pada akhirnya generasi terakhir akhirnya menyembah mereka. Fahaulai jama'u bainal fitnatain. Ya, dan orang-orang yang terfitnah dalam persoalan kuburan ini, Pak hadirin sekalian, siapapun mereka, itu terfitnah dengan dua hal. Ada dua hal yang membuat mereka terfitnah. Ya. Apa saja? Yang pertama fitnatul kubur wa fitnatut tamathil. Generasi yang pada akhirnya menyembah berhala-berhala tersebut, mereka terjebak di dalam dua fitnah. Yang pertama dalam persoalan kuburan, yang kedua dalam persoalan patung. Wahumal fitnatani allatani asyara ilaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-muttafaq ala sihhatih. Dan dua fitnah ini sudah diwanti-wanti oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dari Ummu Salamah
beliau zakartu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Jadi dari Ibunda Aisyah, anna Umma Salamah zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Jadi Ummu Salamah pernah bercerita kepada Rasulullah tentang sebuah gereja yang pernah dilihatnya di Habasyah. Ya. Ketika peristiwa apa nih Habasyah? Hijrah. Ya, hijrah. Yuqalu laha Maria. Ya, gereja tersebut di wilayah Habasyah ini disebut dengan gereja Maria. Fadzakarat lahu ma ra'at fiha minaswar. Dan kemudian Ummu Salamah bercerita kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di dalamnya itu banyak sekali patung-patung." Ya, banyak sekali patung-patung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ulaika qaumun idza mata fihimul 'abdu salih awir rajulus salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kaum, ini maksudnya orang-orang Nasrani. Mereka adalah kaum yang kalau seorang soleh mati di antara mereka, mereka akan apa? Mereka akan membuat patung-patungnya. Ya. Banau ala qabrihi masjidan, dan kemudian di atas kuburan-kuburan mereka dibangun tempat-tempat ibadah. Ini kerjaannya orang-orang Nasrani dari dulu. Ketika orang soleh mati di antara mereka, mereka bangun tempat-tempat ibadah, dan kemudian tempat-tempat ibadah itu dipasangin apa? Patung-patung. Ya, ini kerjaannya apa? Orang-orang Nasrani. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya. Dan kemudian fajama'a fi hadzal hadis baina tamathil wal kubur. Di dalam hadis ini yang barusan kita baca ini tergabung di dalamnya, terkumpul di dalamnya peringatan keras dari Rasulullah tentang fitnah kuburan dan tentang fitnah patung. Ya. Farwa Ibnu Jarir bi isnadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid. Afara'aitumul Lata wal Uzza, di dalam surat An-Najm ayat 19. Ya. Maka Ibnu Jarir mengatakan, Mujahid mengatakan, kana yalutu lahumus sawiq famata fa'akifu ala qabri. Ya. Maka katanya si Lata ini tadinya adalah orang soleh yang kemudian beliau punya pekerjaan apa? Menggiling gandum. Ya, dan beliau membagi-bagikannya kepada orang soleh, orang baik. Ya, dan kemudian dalam riwayat lain karena yalutus sawiq lil hajj, dan kemudian beliau biasa memberikan makanan kepada para hujjaj, orang-orang yang pergi haji. Ya. Faqad ra'aita anna sababa ibadati waddin wa yaguth wa ya'uq wa nasr wa lat innama kanat min ta'zimi kuburihim. Thumma takhadhu laha tamathil wa abaduha kama asyara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bisa melihat sebab kenapa ya yang namanya Wad, yang namanya Yaguth, yang namanya Ya'uq, yang namanya Nasr, yang namanya Lata, ini orang-orang soleh. Kenapa mereka bisa sampai disembah? Karena kuburan mereka diagung-agungkan, dikeramatkan, dikultuskan. Tsumma takhadhu laha tamathil, diperburuk lagi dengan apa? Dengan dibuat patung-patung mereka. Ya, pintunya pertama kuburannya dikeramatkan, kemudian diperparah lagi dengan dibuatnya apa? Patung-patung sebagai simbolisasi mereka. Kama asyara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka waqala syekhuna, kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan syekhuna siapa? Siapa maksudnya di sini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, di dalam Iqtidha as-Sirat al-Mustaqim kata beliau, wa hadhil illah allati li ajliha naha syari' an ittikhadil masajid alal kubur. Dan inilah illah, sebab kenapa syariat itu melarang, ya, melarang para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala membangun tempat-tempat ibadah di atas kuburan, membangun masjid di atas kuburan. Ini fatal. Ya, fatal. Hiyallati awqa'at katsiran minal umam. Dan ini yang banyak menjerumuskan umat-umat terdahulu ke dalam kesyirikan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Pengkultusan terhadap kuburan awalnya pasti. Imma fi syirkil akbar, baik itu terjatuh ke dalam kesyirikan yang akbar, au fi madunahu minasyirk, atau tidak sampai derajat syirik akbar. Syirik ada yang kecil nggak, Pak? Syirik ada yang kecil nggak? Coba angkat tangan yang bilang ada syirik ada yang kecil. Ada syirik, jangan takut dong. Ini tidak ada syirik akbar, berarti ada syirik kecil, ada. Tetapi perlu diingat hadirin sekalian, sekecil-kecilnya syirik itu masih lebih besar kadarnya daripada dosa besar. Jangan terperdaya dengan kecilnya. Yang namanya syirik itu luar biasa. Ya, nggak bisa kita gampangkan. Salah satu yang disebut syirik asgor itu apa? Riya. Ya, riya. Antum tahu kan di hadis sahih, riwayat yang sahih, orang yang akan nanti pertama kali dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka sebelum para penyembah berhala siapa? Mujahid, alim, sama orang yang dermawan. Iya kan? Nih, dalam hadis sahih, sebelum dijerumuskannya para penyembah berhala, 3 orang ini nih. Kok bisa mujahid dijerumuskan pertama kali ke dalam neraka, Pak? Kenapa? Karena riya. Ketika dia hidup di dunia, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk Allah. Tapi untuk apa? Untuk manusia. Ya. Supaya dikatakan sama manusia dia seorang yang berani, seorang yang gagah, dan seterusnya dan seterusnya. Faqad qila, kata Allah Subhanahu wa taala, dan engkau sudah mendapatkan, ya, mendapatkan apa yang kau mau itu. Ketika di dunia dielu-elukan sama orang-orang, wah nih Masya Allah nih, ini orang yang tangguh di medan peperangan, orang yang pemberani. Ya, sudah dikatakan sama manusia. Bahkan di dalam riwayat itu, kadzabta, ketika ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau perbuat dengan segala nikmat yang aku berikan kepada engkau? Ya, dengan ketangguhan badannya, kemudian kelincahan dia memainkan pedangnya, memacu kudanya. Maka dia bilang apa? Saya berjihad di jalanmu, wahai Allah. Maka Allah bilang apa? Kadzabta, kamu berdusta. Bukan untukku. Aku berjihad untukmu. Maka Allah bilang, bukan untukku, kata Allah. Ya. Begitu juga dengan orang yang alim. Ketika dia ditanya tentang nikmat apa namanya? Nikmat akal dia yang baik gitu ya. Pemahaman dia yang luas, hafalan dia yang kuat dan seterusnya. Ketika ditanya apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Aku menyebarkan ilmu untukmu. Dijawab lagi sama Allah, kadzabta, kamu berdusta. Tetapi kamu melakukannya supaya kamu dibilang seorang alim. Gitu juga orang yang munfik, orang yang dermawan tadi. Sama, berdusta. Semuanya dimasukkan ke dalam neraka jahanam sebelum para penyembah berhala, para pelaku dosa-dosa besar. Ya, maka hati-hati. Jangan terperdaya dengan kata kecil setelah syirik. Ya. Fa inna nufus qad asyrakat bitamathilil qaum as-salihin. Dan begitu banyak ya jiwa-jiwa yang pada akhirnya terjerumus ke dalam kesyirikan karena dimulai dengan apa? Mengkultuskan orang-orang soleh, kuburan-kuburan mereka, berhala-berhala mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Hasilnya apa hadirin sekalian? Walihada tajidu ahla syirki kathiron yatadarrauna indaha. Kita melihat orang-orang yang sudah terfitnah dengan fitnah terhadap kuburan ini, atau fitnah-fitnah terhadap asar-asar orang soleh tersebut, mereka yatadarrauna indaha. Ya, mereka khusyuk ketika mereka berada di kuburan-kuburan orang-orang soleh tersebut. Yakhsha'una wa yakhda'un. Mereka tunduk, mereka khusyuk di dalam berdoanya, mereka beribadah. Ya'buduna wa biqulubihim ibadatan la yaf'alunaha fi buyutillah. Ketika berada di sisi kuburan-kuburan tersebut, mereka bisa menghadirkan kekhusyuan yang sangat. Mereka nangis, ya, mereka nangis, mereka meminta benar-benar sungguh-sungguh. Tetapi kalau ketika urusannya di dalam masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak seperti itu. Ini hasilnya seperti ini kan? Antum pernah lihat, Pak, video-videonya? Ya, ketika berada di kuburan-kuburan, mereka begitu
khusyuknya, begitu takut raut wajahnya, begitu berharapnya, nangis-nangisnya. Tetapi kalau di rumah-rumah Allah tidak seperti itu. Ya, dan ini hasilnya. Fali ajli hadhil mafsadah, maka karena mafsadahnya ini begitu besar seperti ini, ya, hasaman nabiyyu madataha hatta naha anis salati fil maqbarah mutlaqa. Dan Rasulullah SAW tahu, ya, mafsadah atau fitnah daripada urusan orang-orang soleh atau kuburan orang-orang soleh sangat besar, ya. Maka itu Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis sahihnya melarang orang untuk sholat di kuburan mutlaqo, secara mutlak. Wa in lam yaqsud al-musalli barakatal buq'ah bi salatihi kama yaqsudu bi salatihi barakatal masajid kama naha ani salati waqta tulu'i syamsi wa ghurubiha. Ya, secara mutlak. Meskipun orang yang salat di sana tidak mengagungkan kuburan tersebut ataupun mengagungkan kuburan tersebut, sama saja. Semuanya dilarang, nggak boleh secara mutlak, ya. Karena apa? Tadi mafsadahnya sangat besar. Mafsadahnya sangat besar. Qala wa amma idza qasada ar-rajulu as-salata indal kubur mutabarrikan bi salati fi tilkal buq'ah fa hadza ainu al-muhadah lillahi wa li rasuli. Dan kalau kasusnya orang salat di sisi kuburan dan kemudian berkeyakinan bahwa salat di situ lebih berkah. Nah, inilah yang diwanti-wanti sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk perlawanan terhadap Allah dan Rasulnya. Menyelisih syariat. Ya, menyelisih syariat. Kenapa? Rasulullah melarang secara mutlak, tetapi dia berkeyakinan bahwa sholat di tempat tersebut lebih berkah. Bagaimana? Ya, orang sholat meskipun tidak berkeyakinan keberkahan tempat tersebut saja dilarang, apalagi sholat di sana dengan berkeyakinan bahwa tempat tersebut berkah. Fa'inal muslimina qad ajma'u. Ya, para salafus soleh berijma, mereka bersepakat alama alimu bil ittirar min dini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah sepakat berijma, itu sudah jadi hal yang sudah di luar kepala mereka, sudah dipahami oleh mereka, ya, dipahami dengan sangat-sangat jelas oleh mereka. Famin a'zamil muhdatsat wa asbabi syirki as-salat indaha, ya, anna shalah indal kubur manhiyun anha. Apa yang dipahami sama mereka? Salat di kuburan itu dilarang oleh syariat. Wa annahu la'ana man ittakhadhaha masajid, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nanti ada dalil-dalilnya keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan ini, keras sekali, hadirin. Ya, kenapa? Karena inti daripada kita berislam itu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang paling besar berpotensi merusak tauhid kita itu adalah dalam permasalahan ini. Pengkultusan terhadap kuburan. Kalau disebut kita Islam, Pak, ada 3 komponennya, Pak. Muslim itu, Islam itu apa? Yang pertama apa? Al-inqiyad lillah bitauhid. Ya. Yang pertama apa? Kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istislamu lillahi bitauhid. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan tauhid kita. Ini disebut Islam nih. Yang kedua apa? Wal inqiyad lahu bitta'ah. Kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ketaatan kepadanya. Segala apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, segala apa yang Allah larang kita tinggalkan. Dan yang ketiga adalah al-bara'ah minasyirki wa ahlihi. Ya. Kita berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Ini 3 komponen. Ketika kita seorang muslim, ini 3 ini yang sejatinya kita sedang klaim bahwa kita beristislam, kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan tauhid kepadanya. Kemudian kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan. Ya, segala apa yang Allah perintahkan kita lakukan, segala apa yang Allah larang kita tinggalkan, dan yang ketiga adalah kita berlepas diri dari kesyirikan. Islam. Ya. Famin a'zamil muhdatsat wa asbabi syirki as-salatu indaha. Dan salah satu
yang banyak menjerumuskan orang-orang ke dalam kesyirikan adalah as-salatu indah, salat di sisi kuburan. Wattikhadhuha masajid, dan menjadikan kuburan-kuburan tempat ibadah. Au binaul masajid 'alaiha, membangun masjid di atasnya. Faqad tawatarat an-nusus anin nabi alaihi salatu wassalam bin nahi an dzalika wa taghlid fihi. Dan sungguh mutawatir hadis-hadisnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal demikian, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan keras. Bukan hanya nahyu tetapi taglidz. Taglidz ini keras. Ya, memperingatkan dengan keras. Faqad sarraha amatut tawaif bin nahi an bina'il masajid 'alaiha mutaba'atan minhum li sunnati sahihah as-sarihah. Wa sarraha ashabu Ahmad wa ghairuhum min ashabi Malik wa Syafi'i bitahrimi dzalik. Ya, mazhab Ahmad mengharamkan, mazhab Malik mengharamkan, mazhab Syafi'i mengharamkan. Wa ta'ifatun atlaqat al-karahah, dan kemudian sebagian dari mereka memutlakkan karohah di sini. Karohah itu apa artinya? Kalau diartikan yang mungkin familiar di bahasa kita, karohah itu apa? Makruh. Ya, makruh itu artinya apa, Pak? Hah? Makruh itu artinya apa? Kalau dikerjakan berdosa tidak? Makruh dikerjakan berdosa tidak? Tidak berdosa. Tapi di sini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, walladzi yambagi an tuhmala ala karahati tahrim. Dalam persoalan kuburan ini, ya persoalan yang sedang kita bahas ini, ketika ada a'immah atau para ulama menyebutkan akrahu dzalik, karohah. Kalau diartikan karohah itu makruh gitu ya, artinya dikerjakan tidak mengapa. Tetapi di sini harus kita bawa kepada maksudnya adalah karohatut tahrim, dibenci dan kemudian diharamkan, haram hukumnya. Ihsanan lidzoni bil ulama, supaya apa? Kita berhusnuzon kepada ulama. Gak mungkin ulama yang banyak ilmunya tersebut ya kemudian apa? membolehkan persoalan-persoalan yang sudah mutawatir ijma kaum muslimin bahwa itu dilarang oleh syariat. Ya. Dilarang oleh syariat. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim disebutkan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khams wa huwa yaqul. Ya, dalam sebuah hadis Jundub bin Abdullah Al-Bajali, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 hari sebelum beliau wafat. Apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalil. Fa innallaha ta'ala qad ittakhadhani khalila kama takhadha Ibrahim khalila. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkatku sebagai kekasihnya sebagaimana Allah sudah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila la takhastu Abu Bakrin khalila. Dan kalau aku diizinkan untuk mengambil kekasih dari antara kalian, maka aku pasti akan mengangkat siapa? Abu Bakar sebagai kekasih. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Sungguh orang-orang sebelum kalian itu, ya, di antara ciri-ciri mereka, di antara perkara-perkara yang mereka selalu lakukan adalah mereka membuat di atas kuburan-kuburan nabi-nabi mereka masajid, tempat-tempat ibadah. Ala falatattakhidul kubur masajid, kata Rasulullah. Sungguh aku peringatkan kepada kalian, jangan sampai kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Fa ini anhakum an dzalik, kata Rasulullah. Diperjelas sama Rasulullah, aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Ya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha wa Abdullah ibn Abbas qala lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiq yatrahu khamisah lahu ala wajhihi fa idza tama kashafaha. Jadi saat Rasulullah SAW itu sudah sangat kepayahan dengan penyakitnya, ya, Rasulullah biasa menutup mukanya dengan selendang, ya, dengan selendang. Dan kemudian ketika sudah sedikit pengap, beliau buka lagi, kemudian tutup lagi. Ya, di akhir hayatnya Rasulullah SAW, ya. Sakit apa Rasulullah, Pak? Ya, racun yang pernah dimakan, ya. Beliau pernah mencicipi paha kambing yang sudah dilumuri oleh racun, dan kemudian baru
dirasakan oleh beliau sakitnya, dan yang diderita oleh Rasulullah SAW demam yang sangat tinggi. Ya, dan dalam hadis sahih juga disebutkan Rasulullah SAW itu demamnya 2 kali lipat dari umatnya. Ya kan, itu bentuk ibtila buat beliau. 2 kali lipat. Jadi kalau misalnya kita normal berapa derajat, Pak? 37, 38. Kalau sakit demam berapa? 40. Naik 2 derajat. Berarti dikali 2 tuh. Ada yang pernah sakit demam 42 derajat? Ya kan? Panas sekali, 2 kali lipat, fine. Dan Rasulullah SAW ketika dalam kondisi kepayahan seperti itu, hadirin sekalian, beliau bilang apa? La'natullah. Ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga laknat Allah Subhanahu wa taala menyertai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya. Bayangkan tuh betapa pentingnya perkara tersebut, sampai-sampai ketika Rasulullah sudah kepayahan, Rasulullah menyampaikannya kepada umatnya. Mewanti-wanti betul, jangan sampai kalian berbuat seperti itu. Ya, Rasulullah ini paling sayang sama kita, Pak. Melebihi cintanya diri kita kepada diri kita sendiri. Ya. Sangat sayang sama kita. Maka kita salah satu bentuk sayang baliknya kita kepada Rasulullah dengan apa? Dengan mempelajari sunnah-sunnahnya. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran itu ada ayat namanya surat ayat Al-Imtihan, ayat pengujian, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ini namanya kata para ulama ayatul imtihan. Ya, ayat ujian. Allah bilang kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, kalau kalian benar-benar cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala, ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian. Caranya seperti itu. Ya. Wa fi sahihain aidan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qatalallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, di dalam sahihain juga dari Abu Hurairah, Rasulullah bilang, semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ya. Jadi keras. Kemudian ada riwayat lain dari Ibnu Mas'ud. Maka dikatakan tadi riwayatnya mutawatir. Banyak sekali yang meriwayatkan ini. Ya. Kata Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud, "Inna min syirarin nasi man tudrikhumus sa'ah wa hum ahya walladzina yattakhidunal qubur masajid." Ya, kata Rasulullah SAW, seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang bertemu dengan hari kiamat. Dia masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua siapa? Orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat-tempat ibadah. Ya. Dan kemudian di dalam Sahih Bukhari, Umar bin Khattab mengatakan, Umar bin Khattab, anna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ra'a Anas bin Malik yusalli inda qabrin faqala al-qabru al-qabru. Jadi satu ketika Umar bin Khattab, di dalam Sahih Bukhari, Umar bin Khattab melihat Anas bin Malik sedang sholat. Ya. Dan Umar tahu di situ ada kuburan. Dan Anas bin Malik mungkin saat itu tidak tahu, dan dijelaskan oleh para ulama, Anas bin Malik tidak tahu di situ ada kuburan. Maka apa? Kata Umar bin Khattab, al-qabru al-qabru, hati-hati, itu ada kuburan. Itu kuburan, itu kuburan. Ya, jadi apa hadirin sekalian? Ini yang sudah terpatri di dalam benaknya para sahabat, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, bahwa sholat di kuburan itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Wa hadza yadullu ala annahu kana minal mustaqir inda sahabah, yang sudah dipahami oleh para sahabat dengan baik. Sudah dipahami dengan baik oleh para sahabat, manahahum anhu nabiyuhum minas salati indal kubur, bahwa nabi mereka melarang mereka untuk salat di kuburan. Ya. Wa fi'lu Anas la yadullu ala i'tiqadihi jawazuhu, dan perbuatan Anas bin Malik itu kemudian tidak bisa kita pahami sebagai sesuatu yang membolehkan sholat di kuburan. Fa innahu la'allahu lam yarahu.
Karena kemungkinan terbesarnya apa? Anas bin Malik tidak melihatnya. Tidak melihat ada kuburan di situ. Aulam ya'lam anahu qabr, atau dia tahu tetapi dia tidak tahu itu adalah kuburan. Ya. Falamma nabbaha Umar radhiyallahu anhu tanabbah. Maka ketika diingatkan sama Umar itu kuburan, baru dia mengetahuinya. Ya. Wa qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjid. Ya. Illal maqbarah wal hammam. Semua jengkal tanah itu boleh dijadikan tempat ibadah. Kita boleh nggak sholat di atas tanah, Pak? Boleh tidak? Boleh. Ya, nggak perlu ketika antum misalnya dalam keadaan darurat di perjalanan, nggak perlu cari-cari sejadah, boleh aja tanah, di atas tanah kita sholat, boleh. Ya, kecuali yang dikecualikan dari jengkal tanah tersebut dua. Yang pertama apa? Kuburan. Yang kedua hammam. Ya, kamar mandi. Wa ablaq min hadza annahu naha 'ani sholati ilal qabri fala yakunul qabru bainal musalli wa bainal qiblah. Dan kemudian di dalam riwayat yang lainnya Rasulullah SAW secara jelas melarang orang sholat menghadap kuburan. Ya, jadi tidak menjadikan antara dia dan kiblat ada kuburan di situ. Farawa Muslim fi sahihi an Abi Marthad Al-Ghanawi rahimahullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tajlisu 'alal kubur wa la tusallu ilaiha. Ya, jangan kalian duduk di atas kubur dan kemudian jangan kalian salat menghadapnya. Nah, wabil jumlah, ini kesimpulan di subtema pertama. Faman lahu ma'rifah bisyirki wa asbabihi wa dhara'ihi wa fahima anir rasuli maqasidahu jazima jazman la yahtamilu naqs anna hadhihi al-mubalaghah minhu bil la'ni wan nahyi bi sighatihi sighah la taf'alu wa sighah inni anhakum laisa li ajli najasah bal huwa li ajli najasati syirki allahiqa biman asahu. Ya, barang siapa yang sudah memahami dalil-dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kita membaca bersama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat melarang dengan keras bahkan, maka kita bisa mengetahui ya bahwa perkara-perkara ini kenapa Rasulullah memperingatkan dengan keras. Karena konsekuensi di balik perkara-perkara tersebut sangat besar. Kesyirikan ya yang merusak. Nauzubillah hadirin sekalian. Orang mati dalam keadaan syirik bisa dapat ampunan tidak? Bisa dapat ampunan dari Allah tidak? Tidak. Mati dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak ada harapan dia. Auzubillah. Gitu kan? Dan Rasulullah SAW sayang sama kita. Ya, Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Ya, jadi yang lebih mencintai diri kita dari diri kita sendiri Allah dan Rasulnya. Cintanya Allah kepada kita dalam bentuk diutusnya seorang Rasul yang baik sama kita, yang menyayangi kita. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan pedoman hidup buat kita. Ya, kita bukan hanya diciptakan kemudian ditinggalkan begitu saja, dikasih pedoman. Ya. Buat apa kita hidup? Kita nggak minta kita diciptakan kemudian diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian dibiarkan begitu saja, Pak? Enggak. Hidup kita ini sementara. Ya. Allah berkehendak kita diciptakan, beribadah, kita diuji di dalamnya. Dan dalam ujian tersebut Allah sudah siapkan semua hal yang bisa mengantarkan kita pada kesuksesan. Ya, sudah disampaikan semuanya. Makanya kata dalam sebuah riwayat kan, Rasulullah SAW setelah terjadi peperangan, ya, maka kemudian ada seorang wanita. Saat itu Rasulullah dan para sahabat ada di tempat tersebut. Ada seorang wanita yang melihat khawatir, kebingungan, ya, seperti mencari seseorang. Kemudian wanita tersebut akhirnya menemukan seorang anak yang pada akhirnya dipeluk, dicium anak-anak tersebut. Ternyata dia lagi mencari anaknya. Maka hal tersebut dilihat sama Rasulullah. Ya, dilihat sama Rasul dan para sahabat. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, ya, mungkin gak kiranya ibu itu menjerumuskan anaknya ke dalam kobaran api. Ya,
Rasul tanya seperti itu. Melihat kejadian itu, Rasul tanya pada sahabat, mungkin nggak wanita ini menjerumuskan anaknya ke dalam kobaran api? Maka para sahabat bilang apa? Tentu tidak, ya Rasulullah. Wanita tersebut sangat sayang kepada anaknya. Nggak mungkin dijerumuskan ke dalam api yang berkobar. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, Allahu arhamu ya bi'ibadihi min hadhihi liwaladiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih cinta kepada hamba-hambanya, lebih besar cintanya kepada hamba-hambanya dari cintanya ibu tersebut kepada anaknya. Ya. Maka nurut Pak hadirin sekalian, di dalam permasalahan agama ini, di dalam permasalahan Islam yang kita rencanakan kita hidup dan mati di atasnya, ya Allah Subhanahu wa taala sudah kasih pedoman. Rasulullah SAW sudah kasih pedoman. Ikutin. Ya, nggak usah banyak berkreasi sudah. Ya, sudah lengkap semuanya. Kemudian perkara kedua hadirin sekalian, yang kemudian menjadi proses yang menjerumuskan orang-orang ke dalam kesyirikan di dalam persoalan kuburan ini adalah menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat khusus untuk ibadah. Tadi dalil-dalilnya sudah. Ya, dalilnya sudah kita sebutkan. Tempat perayaan Id. Ya, jadi Id. Apa itu Id, Pak? Idul Fitri artinya apa? Hari raya Idul Fitri. Ya, artinya apa? Tempat mayu'tadu maji'uhu wa qasduhu. Itu tempat yang sering dikunjungi. Baik itu berupa tempat, baik itu berupa zaman atau waktu. Ya. Makanya ada hari raya. Kenapa? Karena selalu dirayakan. Ya, pada tanggal demikian, pada tanggal segini, tanggal segitu dirayakan. Ini jadi hari raya. Jadi Id di situ. Ya. Wal Id ma'khudun minal mu'awadah wal i'tiyad. Id itu diambil dari kata al-mu'awadah. Artinya kerutinan, ya, rutin. Auli ghairiha kama anal masjidal haram wa mina wa muzdalifah wa arafah wal masyair ja'alahu Allah ta'ala idan lil hunafa. Ya. Wa kana lil musyrikin a'yadun zamaniyah. Wa kana lil musyrikin a'yadun zamaniyah wa makaniyah. Falamma ja'a Allahu bil islami abtalaha. Ya. Orang-orang musyrik sebelum datangnya Islam, mereka punya tempat-tempat perayaan, ya, tempat-tempat perayaan dan waktu-waktu khusus untuk hari raya mereka. Falamma ja'allahu bil Islam abtalaha, dan kemudian ketika Rasulullah SAW diutus, ya, kemudian Rasulullah SAW membatalkan perayaan-perayaan mereka itu, baik yang berupa tempat, baik berupa zaman, dibatalkan sama Rasulullah SAW dan kemudian diganti dengan apa? Dengan perayaan yang baru. Kalau kaitannya dengan waktu, maka ada Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau berkaitan dengan tempat, itu ada Mina, ya, ada Arafah, ada Masjidil Haram, dan kemudian masyair, ya. Fatiqadul kubur aidan huwa min a'yadil musyrikin allatina kanu alaiha qablal Islam. Dan menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat-tempat perayaan itu adalah sunnahnya orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik. Waqad naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sayyidil kubur, ya, munabbihan bihi ala ghairihi. Dan ini sudah diwanti-wanti sama Rasulullah. Rasulullah sudah larang. Rasulullah sudah peringatkan kepada kita. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW mengatakan, La taja'alu buyutakum kuburo. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagaimana kuburan. Wala taja'alu qabri idan. Dan kemudian jangan kalian jadikan makamku, kuburanku sebagai tempat perayaan atau tempat khusus untuk beribadah. Wassallu alayya. Akan tetapi bersolawatlah kalian kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Ya, salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Sampai, nggak usah takut, nggak usah antum bersolawat, nggak usah beli tiket dulu ke Saudi. Harus dekat-dekat ke Masjid Nabawi, sama saja.
dan nggak punya duit juga kita, ya kan? Susah. Ya. Ad-din ini, agama kita ini, Islam ini datang dengan kemudahan-kemudahan. Ya, kita bersolat sama Rasulullah bisa di mana saja. Apa maksudnya? La taja'alu buyutakum kuburo. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Kenapa? Ini maksudnya gimana, Pak? Ya, kosong dari ibadah. Ini maksudnya seperti itu. Jangan diumpamakan sama Rasulullah SAW rumah-rumah yang tidak pernah dilakukan di dalamnya peribadatan kepada Allah sebagaimana kuburan. Kenapa? Karena kuburan bukan tempat ibadah. Ya, maka itu hadirin sekalian, ini perlu diingatkan juga, sholat terbaik buat seorang laki-laki di mana? Nah, di rumah, kecuali sholat wajib. Nah, sholat terbaik seseorang itu di rumahnya kecuali sholat wajib, begitu. Jadi antum kalau ada kesempatan untuk sholat sunnahnya di rumah. Ya, di rumah. Kalau misalnya antum apalagi rumahnya dekat, ya sudah sholat sunnahnya di rumah. Kemudian hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada riwayat yang menarik dari cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhbarana Suhail bin Abi Suhail, qala ra'ani Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi siapanya Rasulullah nih? Al-Hasan bin Ali. Cicit. Ya, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'ani Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib indal qabr. Jadi Suhail bin Abi Suhail ini lagi berada di sisi kuburan. Ya. Maka kemudian fanadani wa huwa fi baiti Fatimah yata'asya. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib atau cicitnya Rasulullah SAW ini kemudian memanggil Suhail untuk apa? Untuk bergabung bersamanya makan malam. Faqala haluma ilal asya. Faqultu la uriduhu. Ya, maka kata Suhail, saya enggak mau makan. Faqala mali ra'aituka indal qabr. Maka kemudian cicitnya Rasulullah SAW bertanya kepada Suhail, apa pertanyaannya? Kenapa kamu di dekat kuburan? Ngapain kamu situ di dekat kuburan? Faqultu salamtu ala nabi. Maka kata Suhail apa? Saya memberi salam kepada Rasulullah SAW. Saya bersalat kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka kemudian cicitnya Rasulullah ini, Al-Hasan ini mengatakan, idza dakhaltal masjid fasallim. Ya, kamu kalau masuk masjid ini maksudnya Masjid Nabawi. Kalau kamu masuk ke dalam Masjid Nabawi, maka salamlah kepada Rasulullah SAW. Summa qala inna Rasulullah SAW qala la tattakhidu baiti idan. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah berpesan, jangan jadikan rumahku sebagai id, sebagai tempat yang kerap dikunjungi, berulang-ulang dikunjungi. Wala tattakhidu buyutakum maqabir, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagaimana kuburan. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum. Ya, bersolatlah kepadaku dimanapun kalian berada, pasti akan sampai kepadaku. Dan kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, hadirin sekalian, anna qabra Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam afdalu qabrin ala wajhil ard. Makamnya Rasulullah adalah seafdol-afdolnya, seagung-agungnya kuburan yang ada di atas muka bumi. Wa qad naha an ittikhadhihi aidan. Rasulullah sudah melarang orang menjadikan kuburannya sebagai id, ya, sebagai tempat yang khusus untuk tempat beribadah, sebagai tempat yang selalu dikunjungi, rutin dikunjungi, nggak boleh sama Rasulullah SAW. Faqabru ghairihi aula bin nahi. Maka kuburan selain daripada kuburan Rasulullah lebih apa? Lebih layak untuk dilarang. Orang kubur Rasulullah saja nggak boleh, apalagi kuburan selain daripada Rasulullah. Benar tidak, Pak? Iya. Rasulullah saja nggak perbolehkan kuburan dia, di mana kuburan beliau itu kesemulia-mulianya kuburan di atas muka bumi ini. Apalagi
ya, kuburan orang-orang di tahun 2024. Ya. Apalagi orang-orang yang baru lahir tahun 1900-an. Ya kan? Lebih nggak mulia lagi, di bawah lagi derajatnya. Ya. Dan kemudian juga ya, waqad harrafa hadhil ahadits ba'du man akhadha syabahan minan nasara bisyirki wa syabahan minal yahudi bitahrif. Nih enggak usah. Dan di antara syubhat yang dikemukakan oleh orang-orang yang tadi terfitnah dengan perkara-perkara kuburan ini, maksudnya ya, maksud Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, tempat yang rutin dikunjungi, itu dijadikan tempat kunjungan tahunan. Ya. Tetapi kalau kunjungannya itu setiap saat boleh. Ini salah satu syubhatnya orang-orang, pembenarannya orang-orang yang tadi itu terfitnah dengan persoalan kuburan ini. Dibegitukan. Ya, maka jawabannya apa? Walau arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalahu haula'i dullal, ya. Kalau seandainya benar pembenaran tersebut bahwa Rasulullah, yang dimaksud oleh Rasulullah yang tidak diperbolehkan itu kunjungan tahunan, lam yanha an ittikhadhi kuburil anbiya masajid. Tentu pastinya Rasulullah nggak pernah melarang apa? Ya, kuburan-kuburan dijadikan masjid. Wayal anfa'ila dzalik, dan nggak mungkin Rasulullah kemudian melaknat orang-orang yang melakukan perkara demikian. Fa innahu idza la'ana man ittakhadhaha masajid yu'badullahu fiha. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika Rasulullah melaknat pelaku-pelaku yang menjadikan apa? Yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat-tempat ibadah, ya. Karena apa? Karena terjadi kesyirikan di dalamnya. Fa kaifa ya'muru bimulazamatiha wal uquf indaha wa an yu'tada qasduha wa antiyabuha wa la tuj'al kal'idi alladhi yaji'u minal hauli ilal haul. Wa kaifa yas'alu rabbahu alla yaj'ala qabrahu wathanan yu'bad. Ya, bagaimana Anda berkata demikian sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kuburannya nanti tidak dijadikan apa? Jadikan Id, tempat perayaan, ya, tempat dijadikan oleh orang-orang sebagai tempat khusus untuk beribadah. Kaifa yaqulu a'lamul khalqi bidzalik walaula dzalika la ubriza qabruhu walakin khusya an yuttakhadh masjida wa kaifa yaqulu la taj'alu qabri idan wa sallu alayya haitsu ma kuntum. Rasulullah juga pernah mengatakan apa? Ya, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat khusus untuk beribadah yang kemudian dikunjungi setiap saat. Dan kemudian Rasulullah juga memberikan solusi, bersalawatlah kepadaku dimanapun kalian berada. Ya, wa kaifa lam yafham ashabuhu wa ahlu baitihi min dzalika mafahimahu haula'i dulal. Ya, kalau benar apa yang mereka katakan, terus kenapa para sahabatnya tidak memahami apa yang orang-orang sesat ini pahami? Enggak ada yang para sahabat yang berpemahaman sebagaimana mereka, enggak ada. Bahkan tadi cicitnya Rasulullah SAW saja mewanti-wanti orang yang sedang berdiri di sisi kuburan. Dipertanyakan sama dia, ngapain ente di dekat kuburan? Ya, dijawab sama sama orang itu apa? Tadi saya memberikan salam kepada Rasulullah. Maka kata cicit Rasulullah apa? Kalau kamu masuk masjid itu saat itu juga kamu bisa mengucapkan apa? Salam kepada Rasulullah SAW. Dan diingatkan sama cicitnya Rasulullah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan jadikan tempat atau kuburanku sebagai Id, ya, tempat yang selalu dikunjungi, kerap dikunjungi. Wa hadza afdalut tabi'in min ahli baitihi, dan inilah seagung-agungnya generasi tabi'in dan termasuk dari ahli baitnya Rasulullah SAW, Ali bin Al-Husain. Ali bin Al-Husain, cicit Rasulullah SAW yang satunya dari Al-Husain, ya. Nah, hadzalika rajul an yataharra ad-du'a inda qabrihi. Pernah melarang seseorang ya yang sedang berdoa di sisi kuburannya Rasulullah SAW. Wastadalla bil hadis, dan kemudian dia mengungkapkan pesan dari Rasulullah SAW.
Kemudian hadirin sekalian, subtema yang ketiga adalah dalil-dalil sunnah yang diselisihi oleh para maftunin ini. Ya, orang-orang yang terfitnah dengan perkara-perkara kuburan ini, banyak sekali dalil-dalil syar'i yang mereka tabrak. Ya, banyak sekali dalil-dalil syar'i yang mereka tidak hiraukan. Contohnya, wa man jama'a baina sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil kubur wa ma amara bihi wa naha anhu wa ma kana alaihi ashabuhu wa baina ma alaihi aktsarun nasil yaum ra'a ahaduhuma mudadan lil akhar. Seandainya kalian perhatikan, ya, perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam persoalan kuburan ini dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang dalam perkara kuburan ini, dan kemudian apa yang dipahami oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara kuburan ini, dan kemudian kita sandingkan dengan praktek-praktek, ya, yang dilakukan oleh orang-orang zamannya ini, zamannya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu para orang-orang yang terfitnah dengan kuburan ini, maka kita akan temukan satu sama lainnya akan saling bertabrakan. Ya. Yang satu menegasikan yang lainnya, nggak mungkin bisa dipertemukan, nggak ada jalan ketemunya, nggak ada. Contohnya seperti apa? Naha Rasulullah anis salati ilal kubur wa haula yusalluna indaha. Rasulullah melarang orang sholat di kuburan, tetapi orang-orang ini sholat di kuburan, beribadah di kuburan, khusyuk, meminta doa di kuburan. Padahal Rasulullah apa? Melarangnya. Lanjut. Naha anittikhadhiha masajid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Wa haula'i, ya, banau 'alaihal masajid. Nah, orang-orang ini apa? Bikin masjid di atas kuburan. Ya, wa yusammunaha masyahid. Naha an iqadi suruj 'alaiha. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW itu melarang orang itu menggantungkan lampu-lampu di kuburan. Boleh tidak? Nah, boleh tidak? Sifatnya satu-satu nih diterangin kuburan itu. Boleh tidak? Enggak boleh. Ya. Wa haula'i yuqifuna al-wuquf ala iqadi al-qanadil 'alaiha. Tapi orang-orang ini melakukan berseberangan dengan apa pesan Rasulullah SAW. Wa naha an tuttakhadh 'idan wa haula'i yattakhidunaha 'iyadan wa manasik. Ya, Rasulullah SAW melarang kuburan-kuburan itu jadi tempat perayaan, tempat yang rutin dikunjungi dan seterusnya. Sementara mereka melakukan sebaliknya, dijadikan tempat tersebut setiap tahunnya dirayakan di sana, jadi tempat perayaan. Setiap sebulan sekali, setiap 40 hari, pokoknya jadi aid beneran. Ya. Jadi jadi rutinitas, ya. Wa amara bitaswiyatiha kama rawa Muslim fi sahihi an Abil Hayyaj Al-Asadi. Rasulullah suruh kuburan-kuburan itu diratakan, nggak boleh terlalu menggunung. Boleh tidak, Pak? Boleh tidak kuburan digede-gedein? Nggak boleh. Rasulullah SAW suruh meratakan. Makanya ada dalam Sahih Muslim, Abul Hayyaj itu pernah diberikan misi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Apa misinya? Kata Ali bin Abi Thalib, ala aba'athuka ala ma ba'athani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau nggak kamu aku kasih misi di mana misi tersebut pernah dibebankan oleh Rasulullah kepadaku? Ya. Apa misi tersebut? Kata Ali bin Abi Thalib, ala tada'a timsalan ila tomastahu wala qabran musyrifan ila sawaitahu. Misi yang pernah dibebankan oleh Rasulullah kepadaku adalah aku diperintahkan untuk menghancurkan semua berhala yang aku lihat, dan aku suruh meratakan semua kuburan yang menggunung. Suruh ratain. Sementara mereka apa? Orang-orang terfitnah ini melakukan yang sebaliknya.
Ya, dihias-hias kuburannya, bukan hanya digunung-gunungin lagi, dibikin apa? Dibikin bangunan, dihias-hias, dikasih wangi-wangian, dipasang-pasang pajang foto ini, pajang foto itu. Nauzubillah, hadirin sekalian. Ya. Kemudian di dalam hadis lainnya, naha an tajsisil qabri wal bina alaihi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang untuk apa? Untuk membangun bangunan di atas kuburan. Ya, nggak boleh kemudian dikasih pondasi, ya, kemudian di semen dan seterusnya. Maka mereka melakukan yang lebih dahsyat dari itu semua, bukan sekedar di semen, dibangun bangunan, dibangunkan rumah. Ya, bangunkan rumah. Dan jadi intinya tadi ya, paham ya Pak ya? Jadi banyak sunnah-sunnah Rasulullah, petunjuk-petunjuk Rasulullah, perintah-perintah Rasulullah dan larangan-larangan Rasulullah yang malah mereka kerjakan. Bertolak belakang, nggak ketemu. Makanya dikatakan tadi di awal oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini kontras sekali. Apa yang Rasulullah perintahkan, mereka kerjakan. Apa yang Rasulullah larang, yang Rasulullah perintahkan mereka tidak kerjakan. Yang Rasulullah larang mereka kerjakan. Ya. Fanzur ila hadha tabayun al-azim baina ma syara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qasadahu minan nahi amma taqaddama dzikruhu fil kubur wa baina ma syara'ahu haula'i wa qasaduhu wa la raiba ana fi dzalika minal mafasid ma ya'jizul abdu an hasri. Ya. Dan bisa kita lihat perbedaan yang sangat mencolok sekali, bertolak belakang dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung subpoin keempat. Lalu bagaimana ziarahnya ahlul iman? Bagaimana ziarahnya ahlu tauhid? Saya tanya dulu sebelumnya, ziarah kubur itu boleh tidak? Boleh. Bahkan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi motifnya satu. Apa itu motifnya? Rasulullah perintahkan kita berziarah kubur untuk apa? Tudzakirukumul akhirah, supaya kalian ingat kepada akhirat. Kampung akhirat, tambah keimanan kita. Itu fungsinya. Ya, bukan untuk minta ke penghuni kubur. Bukan untuk minta-minta. Ya, bukan untuk ibadah di sana, bukan untuk ruku, untuk sujud di sana, bukan. Untuk mengingatkan kita tentang akhirat. Maka bagaimana ziarahnya ahlul iman ini? Bagaimana pandangan yang tepat, ya, bersesuaian dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasma al-an ziarah ahlil iman. Maka dengarkan, ya, petunjuk-petunjuk dari Rasulullah SAW dan para sahabat tentang ziarah kuburnya ahlul iman, orang-orang yang beriman. Allati syara'aha Allah Ta'ala ala lisani Rasulillah SAW, yang disyariatkan oleh Rasulullah, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala lewat lisannya Rasulullah SAW. Thumma zin bainaha wa baina ziyarati ahlil isyraq. Kemudian kalian bandingkan, ya, bandingkan perbedaannya. Ziarah kuburnya ahli kesyirikan dengan ziarah kuburnya orang-orang yang beriman. Qalat Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana lailati minhu kharaja min akhiril lail ilal baqi. Rasulullah salah satu kebiasaannya, kata Ibunda Aisyah, ketika di malam jatahnya Ibunda Aisyah, ya, kharaja min akhiril lail ilal baqi. Setiap penghujung malam, ya, di akhir malam beliau ziarah ke Baqi. Maka beliau mengatakan, beliau berdoa, fayaqulu assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan muajjalun wa inna insyaallah bikum lahikun. Ini salah satu doa, ya, doa ziarah kubur. Atau dalam riwayat lain Ibunda Aisyah mengatakan atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah. Ibunda Aisyah pernah bertanya apa yang harus kita ucapkan ketika kita berziarah. Maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quli assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum
lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ada yang belum hafal, Pak? Hafalin, Pak. Ya. Ini salah satu yang kata Al-Imam Al-Qurtubi, yang salah satu sangat bermanfaat buat melunakkan hati kita ketika kita malas beribadah, ya. Ketika kita misalnya futur dalam mencari ilmu dan seterusnya, ziarah kubur. Ya, ziarah kubur sering-sering. Yang lebih apa namanya, kata Al-Imam Al-Qurtubi, yang lebih bermanfaat daripada ziarah kubur, kita kunjungi orang-orang yang sedang naza. Ya, orang-orang yang sedang sakit keras, sakaratul maut, ya, dalam penghujung hidupnya. Kunjungi orang-orang tersebut. Ya. Orang yang sedang meregang nyawanya, kunjungi, lihat tuh. Ini salah satu obat hati. Ya, kita bisa teringat tentang akhirat. Di sini ada kuburan kan? Baca. Ini salah satu keutamaan doa, ya, ketika kita hafal, kita lewat kuburan, kita baca, sehingga apa? Hati kita tersadarkan nih loh. Kita lagi lewat kuburan, kita baca doa di situ, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita dan kebaikan para penghuni kubur. Ini penting. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad naha ar-rijala an ziyaratil qubur. Ya, saddan lidzari'ah falamma tamakkana tauhid fi qulubihim adzina lahum fi ziyaratiha 'alal wajhi alladhi syara'ah. Wa nahahum an yaqulu hujra. Faman zaraha 'ala ghairil wajhil masyru' alladhi yuhibbuhu Allah wa rasuluhu fa inna ziyaratahu ghaira ma'dzunin fiha. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, ya, di awal-awal keislaman melarang orang-orang untuk berziarah kubur. Ketika apa namanya Islam baru disampaikan, ya, di awal-awal keislaman. Maka kemudian ketika tauhid sudah meresap ke dalam hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah Rasulullah mengizinkan ziarah kubur. Dan kemudian Rasulullah mengingatkan bahwa apa namanya motif daripada ziarah kubur untuk apa? Tudzakirukumul akhirah, untuk mengingatkan kalian tentang akhirat. Di dalam sebuah riwayat, qala kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuru al kubur fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Ya, dulu saya pernah melarang kalian dari berziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian. Kenapa? Karena berziarah kubur akan membuat kalian zuhud terhadap dunia. Ya, yang obsesinya kepada dunia kegedean, Pak, yang mikirnya masih apa namanya mau beli mobil baru padahal udah punya mobil 2, yang mau pindah rumah ke rumah yang lebih besar dan seterusnya, ini perlu banyak-banyak ziarah kubur. Ya, banyak-banyak dipadamkan, obsesi besar tersebut dipadamkan. Yang salah satu yang bisa memadamkan menyalanya api obsesi dunia kita adalah dengan ziarah kubur. Dan tudzakirukumul akhirah, dan kemudian mengingatkan kalian tentang akhirat. Walaqad jarada salafus salih at-tauhid wa hamau janibahu hatta kana ahaduhum idza sallama 'ala nabi summa arada du'a istaqbalal qiblah wa ja'ala dhahrahu ila jidaril qabri summa da'a. Dan benar-benar salafus saleh, terutama para sahabat hadirin sekalian, sangat-sangat memurnikan tauhid. Ya, bahkan ya, ketika mereka kebetulan ketika mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berdoa, apakah kemudian dia menghadap ke kuburnya Rasulullah? Para salafus saleh, para sahabat, ketika mereka apa namanya lewat kuburannya Rasulullah, mereka memberikan salam. Kemudian mereka apa namanya berdoa. Apakah mereka berdoa menghadap kuburnya Rasulullah? Tidak. Ya, mereka membelakangi, menempelkan apa namanya punggung mereka ke tembok dari makamnya Rasulullah SAW, dan kemudian menghadap kepada kiblat, ya. Dalam sebuah riwayat, ra'aitu Anas ibn Malik yusallimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika saya pernah melihat Anas bin Malik mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyandarkan punggungnya, ya, kemana? Ke tembok makamnya Rasulullah SAW, baru kemudian beliau berdoa. Artinya tidak berdoa menghadap kuburnya
Rasulullah SAW. Maka yang pernah umroh kan di depan makam Rasulullah itu ada polisinya. Kenapa? Itu orang-orang hadirin sekalian, orang-orang awam, ya orang-orang yang tidak punya ilmu biasanya apa? Doa menghadap ke kuburnya Rasulullah, doa tuh. Makanya di situ ketat. Ya, itu perkara yang tidak boleh dilakukan. Boleh tidak berdoa menghadap kuburnya Rasulullah? Nggak boleh. Ya, ke kiblat kita minta ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala, bukan ke Rasulullah. Fajarrada salaf al-ibadata lillah wa lam yaf'alu indal kubur minha illa ma adzina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, para salafus saleh memurnikan tauhid dan mereka tidak berbuat sesuatu apapun di kuburan kecuali apa yang sudah diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minas salami ala ashabiha. Apa yang diperbolehkan? Mengucapkan salam. Ya, kita berdoa tadi, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kemudian apa? Al istighfar lahum. Kita beristighfar, ya Allah ampunilah para orang-orang muslim di kuburan ini, siapapun mereka, gitu ya. Wa tarahum alaihim, dan kemudian kita berdoa semoga mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kebaikan yang kita berikan kepada mereka, hadirin sekalian. Bukan kebalikannya, kita meminta kebaikan kepada mereka. Mereka udah nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, mereka sudah sibuk dengan urusan mereka di bawah sana. Nggak bisa berguna buat kita, nggak bisa. Mereka nggak bisa mengusahakan amal mereka saja, mereka sudah tidak bisa tambah. Mereka kata Rasulullah apa? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Sudah terputus semua. Potensi beramal sudah nggak ada. Ketika kita sudah mati, potensi amal sudah nggak ada. Ya, yang masih mengalir cuma 3. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Apa jariyah itu? Mengalir. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi. Ya, ilmu yang bermanfaat yang sudah pernah dia ajarkan ke orang. Misalnya dia dulu pernah ngajarin anaknya baca surat Al-Fatihah, ya, ngajarin anaknya surat-surat pendek, dan kemudian anaknya masih mempergunakan, atau dia seorang guru misalnya mengajarkan kepada anak-anak muridnya tentang agama, akhirnya anaknya beramal dengan agamanya dan seterusnya. Dan ketiga apa? Waladin salihin yad'u lahu. Anak soleh yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan orang tuanya yang sudah wafat. Sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, hadirin. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW satu ketika sedang dalam prosesi pemakaman salah seorang sahabat, ya, kemudian rampung sudah pemakaman tersebut, maka Rasulullah berpesan kepada para sahabat yang masih hidup apa? Ya, istaghfiru li akhikum was'alu lahu as-sabat fa innahul ana yus'al. Ya, mintakanlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian. Dan mintakanlah as-sabat. As-sabat itu apa? Ketetapan, keteguhan hati. Kenapa diperintahkan oleh Rasulullah para sahabat meminta as-sabat, keteguhan buat saudaranya? Fa innahul ana yus'al. Sekarang dia sedang ditanya. Fitnah kubur. Ya, fitnah kubur. Ini sahabat Rasulullah, Pak. Jadi kalau ada zaman sekarang ada yang ngaku-ngaku bisa ngusir mungkar sama nakir, itu omong kosong, Pak. Ya, sahabat saja, bahkan jangankan sahabat, Rasulullah saja di situ nggak bisa bilang mungkar nakir, nggak usah deket-deket. Ini kan banyak sekali nih khurafat-khurafat seperti ini. Benar tidak? Yang hidup sezaman sama wali fulan, nanti ketika mati sudah nggak ketemu sama mungkar nakir, udah bebas. Dari mana ceritanya bisa seperti ini? Rasulullah menghadiri pemakaman sahabatnya saja nggak bisa berbuat seperti itu. Ya, luar biasa. Fabil jumlah, maka kesimpulan subbab keempat adalah fal mayyitu qadin qata'a amaluhu fahuwa muhtajun ila man yad'u lahu wa yashfa' lahu wa li hadza syuri'a fi sholati alaihi min ad-du'a lahu wujuban wa istihbaban ma lam yushra' mithluhu fi du'a lil hayy. Ya, maka kesimpulannya orang yang sudah mati itu sudah putus amalan-amalannya.
mereka membutuhkan dari orang-orang yang hidup. Ya, mereka membutuhkan dari orang-orang yang hidup, sudah terputus, ya kan? Mereka sudah tidak bisa lagi menambah amalan mereka. Maka yang mereka harapkan adalah kebaikan dari orang yang masih hidup. Dengan cara apa? Dengan cara doa tadi, beristighfar untuk mereka dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW ya mengajarkan doa salat jenazah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Kemudian yang terakhir, dalil-dalil syar'i dan perbuatan para sahabat menyelisihi, ya, atau perbuatan para sahabat menyelisihi amalan-amalan orang-orang yang terfitnah dalam persoalan kuburan ini. Di sini disebutkan fahadhihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ahlil kubur bid'an wa ishrina sanah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya selama 23 tahun. Hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkannya. Wa hadhihi sunnatu khulafaihi ar-rasyidin. Dan ini adalah sunnahnya Rasulullah dan para sahabat tadi. Ya, perkara-perkara ziarah kuburnya ahlul iman itu yang dipahami oleh para sahabat. Ya. Hal yumkinu basyaran ala wajhil ard an ya'tiya an ahadin minhum yunqa binaqlin sahihin aw hasan aw dhaif aw munqati annahum kanu idza kana lahum haja qasadu al-qubur fada'u indaha. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah menantang, ya, datangkan satu riwayat saja, entah itu dari sahabat, ya, atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in, baik itu riwayatnya dhaif, ya, maupun sahih, hasan, atau apa, munqati saya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, munqati, yang terputus saja, sanadnya terputus. Datangkan satu riwayat bahwa ada seorang sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ketika mereka tertimpa musibah, mereka datang ke kuburan dan kemudian meminta kepada penghuni kubur. Sudah datangkan satu saja. Satu saja. Bisa nggak, Pak? Nggak ada. Generasi terbaik ini nggak ada yang punya pemahaman seperti itu. Ketika mereka tertimpa musibah, tertimpa masalah, mereka datang ke kuburan, minta solusi dari kuburan. Ada tidak? Tidak ada sama sekali. Maka salah satu sebabnya, hadirin sekalian, di antara sebab-sebab ya, yang menjadikan orang-orang itu berpemahaman demikian, di antara sebabnya adalah hadis palsu, hadis maudhu. Ya, perkataan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, padahal Rasul tidak pernah mengatakannya. Di antaranya apa? Hadis palsu nih yang banyak sekali tersebar. Idza a'iyatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Ini hadis palsu, ya. Kalau kalian terhimpit masalah di dalam dunia ini, ya, terkena punya banyak masalah lah, maka a'iyatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Maka mintalah solusinya kepada penghuni kubur. Datang ke kuburan. Ya, minta solusinya. Nah, ini hadis palsu. Gak pernah Rasulullah bilang seperti ini. Tetapi banyak dipakai sama orang-orang. Ya, dipakai banyak sama orang-orang. Dan kemudian ada sebuah riwayat ya, hadirin sekalian. Ini ya, yang menandakan bahwa pemahaman para sahabat ya demikian. Yang sudah kita paparkan itu. Jadi di masanya Umar bin Khattab terjadi futuhat. Ya, futuhat itu apa? Perluasan wilayah umat Islam gitu ya. Penaklukan wilayah-wilayah. Dan saat itu Abu Musa al-Asy'ari menjadi komandan untuk penaklukan wilayah di wilayah Persia. Ya, di wilayah tersebut ketika ditaklukkan, di wilayah tersebut ada Baitul Mal, ada tempat wilayah tersebut menyimpan harta benda mereka. Ya, istilahnya mungkin bank negara lah, besar. Kemudian ketika kaum muslimin masuk ke tempat tersebut, ditemukan di dalam Baitul Mal itu apa? Jenazah. Jenazah yang sangat terawat. Baik sekali kondisinya. Dan usut punya usut, ternyata jenazah tersebut umurnya sudah 300 tahun. Dan tidak ada yang berubah sedikit pun dari tubuhnya, kecuali ada rambut yang memutih. Beberapa helai, kalau tidak salah seperti itu. Ya. Dan kemudian
di cross check, ternyata jenazah tersebut adalah jenazah seorang nabi. Namanya Nabi Daniel. Ya, nabinya Bani Israel. Ya. Maka Abu Musa al-Asy'ari mendapatkan kabar bahwa di daerah situ ketika terjadi paceklik, orang-orang tersebut akan apa? Mengeluarkan jenazah itu ke tanah lapang, kemudian seketika itu pula akan turun hujan. Seperti itu. Maka jenazah tersebut dirawat, dimasukkan ke Baitul Mal. Dan janji Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah satu apa? Keistimewaan para nabi, jasadnya tidak akan dimakan bumi, nggak akan dimakan hewan buas, nggak akan rusak jenazah nabi itu. Ya, sampai hari kiamat nggak akan rusak, nggak akan rusak. Maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari bertanya kepada Umar bin Khattab, dikirim surat atau mengirim utusan, apa yang harus saya perbuat dengan jenazah nabi ini? Ya, maka Umar bin Khattab memberikan solusi, kamu atau kalian kaum muslimin di sana gali kuburan. Ya, gali kuburan 13 atau beberapa belasan kuburan, lubang kubur digali siang hari supaya orang-orang lihat. Ya. Kemudian apa? Kuburkan jenazah tersebut di malam hari. Ya. Kemudian apa? Jangan diberi tanda, sudah diratakan semuanya. Jadi apa, orang-orang nggak ada yang tahu di mana kuburan itu. Di mana jasad itu dikubur, dimakamkan. Nggak ada yang tahu. Maka di sini hadirin sekalian, ya, kita ambil pelajaran. Kalau sunnahnya memang demikian apa yang dipahami oleh mereka, ya, kita boleh mengkultuskan, mengkeramatkan kuburan. Ketika kita punya hajat, kemudian kita akan datang ke kuburan orang-orang soleh, kemudian minta di sana. Pastinya yang dilakukan sahabat apa? Nggak perlu ditutup-tutupin, ya kan? Benar tidak, Pak? Seharusnya kalau memang pahamannya seperti itu, dikasih tanda tuh. Ini kuburan nabinya di sini nih. Ya, supaya orang-orang ketika punya hajat datang ke situ. Nih nabi. Ya, di atas para wali, nabi nih. Ya. Maka tidak ada syariatnya. Maka selama 23 tahun Rasulullah SAW kemudian menyampaikan risalah Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Rasulullah pernah bilang ini kuburan Nabi Adam di sini, kuburan Nabi Nuh di sini, kuburan Nabi Ibrahim di sini, di sini? Apa pernah seperti itu? Nggak pernah. Karena memang bukan syariatnya. Nggak ada syariat seperti itu. Ya, yang ada adalah wanti-wanti dari Rasulullah SAW agar tidak terjebak di dalam pengkultusan terhadap kuburan. Ya, baik itu orang soleh ataupun siapa. Baik, hadirin sekalian. Demikian yang bisa Ana sampaikan, ya. Ini sebenarnya masih ada beberapa poin, cuman insya Allah sudah lengkap tasawurnya, ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Pak. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah kuburan, Ustaz. Jadi kalau orang sini, kalau saya tahu itu dia memakapkan tanahnya, sehingga tanah itu dibangun masjid. Nah, saudara-saudaranya ini merasa itu wakafnya orang tuanya atau neneknya gitu. Mereka itu terus mengizinkan untuk dikubur di dekat masjid gitu. Nah, itu hukumnya bagaimana kita menyiasati bahwa sementara ini kita itu sholat di situ, sedangkan kita kan nggak boleh sholat di kuburan gitu ya. Padahal depannya imam begini nih kuburan. Iya. Nah, itu gimana, Tat? Terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Solusi mudahnya, ya saya nggak bisa bilang mudah atau sulit, tergantung ya. Jadi dipisahkan, dipageri, supaya apa? Supaya bagian kuburan tersebut tidak masuk ke dalam bagian masjid. Artinya antara masjid dan kuburan tersebut dikasih batas pemisah di tembok. Ya, jadi benar-benar ada ada pemisah antara masjid dengan kuburan tersebut. Ya,
Tapi kalau masih dalam area seperti itu, ya dalam satu area ini nggak boleh. Nggak boleh. Solusinya tadi itu, dibangun tembok tuh, yang memisahkan antara masjid sama kuburan. Itu tetap masih teras belum dikatakan sebagai pemisah tembok. Allah alam seperti itu. Sayang juga kan, ya antum nggak bisa sholat di situ. Ada lagi? Ada pertanyaan berikutnya, Ustadz. Terkait dengan keterbatasan lahan pemakaman di beberapa TPU ya, Ustadz. Di situ apabila ingin ditumpuk dengan makam yang terdahulu yaitu keluarganya, itu untuk adakah dari sisi syariat berapa lamanya boleh ditumpuk, dan apakah harus mahram yang ditumpuk, misalnya yang meninggal sebelumnya itu suami, terus yang kedua misalnya akhwat tapi dia adalah iparnya misalnya. Nah, itu apakah harus mahram ataukah tidak, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, pada dasarnya hukum asalnya satu kuburan itu untuk satu orang. Ya. Maka kalau kejadian seperti ini, yang perlu kita usahakan pertama kali adalah ya berusaha semaksimal mungkin kita cari tempat kuburan buat kerabat beliau ya, atau kerabat kita yang wafat. Ya, adapun masalah berapa lamanya, kalau memang sudah sangat darurat sekali tidak ada tempat lagi, ya nanti bisa ditanyakan ke pemakaman situnya juga, ya masing-masing. Gitu. Allah alam. Ya kalau darurat, kalau namanya sudah darurat kan sudah berbeda. Hukumnya itu akan berbeda. Ketika kondisi sudah darurat ya, sudah tidak bisa lagi masa ditaruh depan rumah. Ya kan? Ini ada pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ya. Terkait dengan makam, apabila dipagar, Ustadz, karena lingkungan keluarga, jadi dipagar tapi tidak tinggi, itu apakah diperbolehkan, Ustadz? Jazakallahu khairan. Kalau urusannya untuk membatasi, ya tidak dipermasalahkan. Artinya untuk membatasi ya, bukan untuk supaya kuburan tersebut berbeda dari yang lainnya. Ya ini yang jadi persoalan itu, kuburan kemudian dibangun dikhususkan untuk melindungi satu kuburan tersebut, sehingga orang-orang akan berpikiran bahwa ini kuburan siapa diagung-agungkan seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya supaya untuk membedakan, mungkin untuk supaya kemaslahatan penjagaannya segala macamnya, ya, dan kemudian tidak bentuk bangunannya itu tidak benar-benar besar, artinya untuk penjagaan sedikit saja itu tidak masalah, ya. Ada lagi? Ini pertanyaan terakhir mungkin, Ustaz. Dengan keterbatasan lahan kubur di beberapa TPU sehingga pengelola makam menawarkan warga untuk membeli lahan makam di sekitarnya. Apakah diperbolehkan membeli lahan kubur untuk dari tanah wakaf tersebut, Ustaz? Gimana? Dengan keterbatasan lahan kubur di beberapa tempat pemakaman umum sehingga pengelola makam menawarkan warga di sekitarnya untuk membeli terlebih dahulu lahan makamnya. Apabila diperbolehkan membeli, apakah diperbolehkan secara syariat membeli lahan kubur dahulu dari tanah wakaf tersebut? Oh alah, nggak tahu. Ada lagi yang lain? Membeli tanah untuk makam. Ya kalau membeli tanah ya tidak masalah. Adapun itu makam mau dia dijadikan makam atau tidak, itu persoalan selanjutnya kan. Artinya ketika dia beli tanah, akadnya apa? Beli tanah kan? Beli tanah biasa. Benar tidak? Oh, tanah buat makam keluarga dia. Oh seperti itu, dibeli tanah duluan ya.
Nah. Kalau tanah wakaf ya nggak boleh ya. Ya nggak masalah kalau beli tanah, nggak masalah beli tanah. Ya. Kalau kita beli tanah dan kemudian nanti peruntukannya untuk makam ya nggak masalah sama sekali. Taib hadirin sekalian, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Ya, insyaallah kita bertemu mungkin pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.